Oke, kali ini kita akan membuat model dan animasi dengan menggunakan plugin. Ya. Di 3D Editor, kita bisa klik menu program PXP Loader. PXP Loader digunakan untuk memanggil procedural modeling tool yang singkatannya adalah PXP. Klik di sini dan plugin pertama yang akan saya gunakan adalah plugin yang bernama Grids. Ya, fungsi dari Grids ini adalah untuk membuat sebuah bidang datar atau plane yang sudah terbagi-bagi dalam bentuk grid. Ya, saya menggunakan plugin Grids ini karena 3D Studio DOS secara default tidak memiliki fungsi untuk membuat plane, apalagi yang sudah terbagi-bagi. Ya, kalau menggunakan cara biasa dengan menggunakan box yang dihapus sisi-sisinya lalu di subdivide edge-nya akan memakan waktu yang cukup lama, tapi dengan menggunakan plugin ini bisa lebih cepat. Oke, ya. Di sini ada parameter yang harus diisi. Saya isi length 100 dengan jumlah grid 50, width juga 100 dengan jumlah grid juga 50. Sedangkan untuk height saya isi height 0 dan grid 0 juga. Oke. Nah, di sini ditanya nama objek yang dibuat, ya karena kita akan membuat sebuah pulau, saya beri nama pulau. Grid. Ya, oke. Ya, objek grid ini, ya, objek pulau yang kita buat ini saat ini tidak berada di pusat dunia, tidak berada di koordinat XYZ 000. Ya, kita bisa lihat dengan mengklik menu modify, axis, show. Ya, kita bisa lihat lokasinya agak bergeser di sini. Jadi saya akan geser dulu supaya letaknya berada di tengah-tengah dengan mengklik modify, object, move. Lalu supaya lebih akurat, saya aktifkan snap dengan menekan S. Di kanan atas muncul huruf S sebagai penanda bahwa snap aktif. Lalu pertama saya tekan tombol tab untuk mengubah kursor menjadi arah horizontal kanan kiri, dan saya klik di bagian tepi, geser ke kiri 50 unit. Lalu tekan tab lagi untuk mengubah kursor menjadi atas bawah. Dan di sini ya, saya geser ke bawah pada sumbu set 50 unit juga. Ya, oke. Ya, saat ini objek pulau ini sudah berada di pusat dunia di koordinat XYZ 000. Lalu selanjutnya yang akan saya lakukan adalah melakukan mapping tekstur koordinat dulu. Ya, jadi klik menu surface, mapping, type-nya saya gunakan planar. Lalu di pandangan kiri terlihat mapping ini tegak, jadi akan saya putar dulu dengan mengklik adjust, rotate. Lalu supaya rotasinya akurat, saya tekan A untuk mengaktifkan angle snap. Klik pada garis hijau ini yang menunjukkan bidang mappingnya, lalu saya putar 90 derajat. Oke, map angle 90 derajat. Oke, seperti ini. Ya. Dan selanjutnya saya akan tempatkan, atur ukurannya supaya pas dengan plane ini dengan menggunakan perintah mapping adjust region fit. Ya, pada pandangan atas karena snap aktif, ya di sini dari sudut kiri arahkan ke sudut kanan bawah. Oke, ya seperti ini. Ya, jadi kalau dilihat ini ada garis hijau di kanan dan ada garis kuning kecil di atas. Ya, garis hijau menunjukkan sisi kanan dari tekstur dan garis kuning menunjukkan sisi atas dari tekstur. Oke, jadi seperti ini mappingnya. Saya klik mapping, apply object, klik pada objek pulau ini, ya, apply mapping coordinates to pulau. Oke, ya. Jadi mapping tekstur udah beres.
Lalu selanjutnya kita akan ubah grid ini menjadi sebuah pulau dengan menggunakan plugin berikutnya yang bernama displacement. Ya. Klik program, PXP loader, displace. Ya, plugin displacement ini merupakan plugin yang saat ini biasanya dimiliki oleh rata-rata software animasi. Oke. Fungsi dari plugin displacement ini adalah untuk mengubah posisi dari vertex yang ada pada sebuah objek pada arah atas bawah, ya, di 3D Studio DOS pada arah Y atas bawah, sedangkan kebanyakan software animasi saat ini menggunakan arah Z atas bawah, ya, dengan menggunakan image hitam putih atau grayscale. Ya, jadi warna putih nanti akan digeser ke atas, sedangkan warna hitam akan digeser ke bawah, dengan warna abu-abu ditempatkan tepat di tengah-tengah. Ya. Di sini pertama saya klik pick object untuk mengambil objek, pilih pulau, oke. Ya, lalu option render saya aktifkan, ya, untuk melihat hasilnya. Selanjutnya untuk mapping koordinat saya gunakan plane atau planar, apply koordinat. Ya. Lalu berikutnya saya ambil image yang akan digunakan, pick image. Ya. Di sini saya sudah siapkan sebuah image pada folder images. Di sini saya punya file bernama pulau JPEG. Ya, ini sebuah file image grayscale. Bisa dilihat di sini ya, view. Nah, seperti ini. Ukurannya tidak terlalu besar, kecil. Hanya 128 kali 128 pixel. Ya. Ya, jadi di sini ada bagian-bagian yang warnanya putih terang dan ada yang gelap, ya. Bagian yang warna hitam ini nanti akan ditempatkan lebih rendah, sedangkan yang warna putih akan lebih tinggi. Oke, lalu selanjutnya untuk deformation strength saya naikkan ke nilai 50. Ya, ini cukup tinggi, ya. Langsung terlihat bentuknya seperti ini, ya. Ya, oke. Jadi karena sudah siap, saya klik oke. Nah, oke, lihat grid ini sudah berubah menjadi pulau. Ya. Ya. Oke, selanjutnya yang akan saya lakukan adalah membuat laut, ya. Jadi menempatkan pulau ini di tengah-tengah laut. Ya, caranya saya akan membuat laut dengan menggunakan silinder. Di pandangan atas saya mulai dengan melakukan zoom out. Ya, lalu berikutnya supaya objek pulau ini tidak mengganggu, saya klik display, hide all. Ya, saya sembunyikan dulu semua. Lalu create silinder, values-nya dulu. Di sini saya buat value-nya agak tinggi. Saya buat value 60 supaya cukup halus. Ya. Segmen cukup 1 karena nanti bagian bawah akan kita hapus. Oke, dan saya pilih smooth. Ya, dan saya mulai dengan koordinat XYZ 000. Saya buat sebuah silinder dengan radius 250. Ya, ini cukup besar, dan untuk tingginya cukup saya buat 100 saja. Saya beri nama laut, create, ya. Oke, ini objek laut. Ya, karena kita tidak memerlukan bagian bawah, jadi bagian bawahnya akan kita hapus. Klik menu select, vertex, quad, ya, di pandangan depan saya buat segi 4. Oke, seperti ini. Mungkin supaya terlihat display geometri vertex, ya, sehingga terlihat vertex yang diseleksi. Lalu modify vertex, delete. Saya tekan spacebar untuk mengaktifkan selection set, dan saya klik.
delete selected vertices. Oke, ya, sehingga sekarang tersisa bidang atasnya. Oke, selanjutnya saya akan aktifkan juga mapping koordinat untuk objek pulau ini. Ya, jadi saya zoom dulu di sini. Oke, kira-kira segini. Klik surface, mapping, masih planar, adjust region fit. Ya, kali ini saya buat tidak terlalu besar. Ya, ukurannya saya buat 20 kali 20 unit dan apply object, apply pada objek laut. Oke, ya, sudah ada mapping koordinatnya. Objek pulau juga sudah ada. Tampilkan lagi objek pulau. Geometri, unhide all. Ya, oke. Ya, jadi ya. Oke, ternyata posisi lautnya ada di atas, jadi akan saya geser dulu. Modify object move pada pandangan kiri. Ya, saya tekan S untuk mengaktifkan snap. Dan saya pilih laut ini, geser ke bawah. Oh, terlalu banyak. Dan saya zoom sedikit supaya lebih mudah memindahkannya. Ya, ini pas di bawah, saya tidak ingin terlalu pas, jadi akan saya geser lagi. Oke, mungkin akan saya naikkan 2 meter. Nah, di sini saya akan gunakan drawing edge ya, untuk mengatur pergeseran snap ya. Di sini pada sumbu Y saya akan ubah ke 1, spacingnya akan saya ubah ke 5 ya, ke 5 unit saja. Oke, lalu klik objeknya, geser ya. Kali ini naiknya 5 unit. 5 unit terlalu banyak ya. Oke, ini 5 unit segini ya. Oke, dari 0 ke 5 ya. Jadi saya naikkan 5 meter ya. Oke, ini sudah ada lautnya, sekarang sudah ditenggelamkan ya, pulaunya sudah ditenggelamkan di laut. Selanjutnya saya akan sembunyikan dulu objek laut ini supaya tidak mengganggu. Hide object, klik laut ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat satu objek untuk menghasilkan asap ya. Saya zoom dulu. Ya, di sini saya select face quad ya. Oke, snap saya matikan, angle snap juga saya matikan. Saya seleksi face yang ada di bagian atas ini. Oke. Ya, ini kalau dilihat letaknya ada di ya, ini face-nya. Ya. Lalu face ini akan saya gandakan di pandangan kiri, saya aktifkan snap lagi. Dengan menekan shift dengan perintah modify face move, tekan spacebar untuk mengaktifkan selection set, lalu sambil menekan shift klik geser ke atas ya. Saya beri nama puncak. Nah, mungkin bukan puncak, saya beri nama kawah ya. Oke, create ya. Penggunaan shift move ini masih digunakan oleh Autodesk 3ds Max sampai saat ini untuk menggandakan semua bagian dari objek ya, baik objek maupun elemen-elemennya ya, sub objek ya, vertex, face dan sebagainya ya. Oke, sudah saya copy, lalu select none untuk melepaskan seleksi ya. Selanjutnya saya akan kembalikan objek kawah ini ke posisi semula dengan menggunakan modify object move, klik pada objek kawah,
geser ke bawah ya. Saya masih akan membuat satu objek baru lagi. Jadi di sini dari pandangan kiri juga ya. Oke, saya matikan snap, select face none, lalu select face quad. Saya akan seleksi bidang yang ada di atas sini ya. Modify face move sama seperti tadi, saya aktifkan snap dulu, tekan spacebar untuk mengaktifkan selection set, lalu sambil tekan shift saya klik face ini dan geser ke atas ya. Kali ini saya beri nama puncak, create ya. Select face none ya. Modify object move, seleksi objek ini kembalikan ke posisi semula ya. Oke. Supaya objek pulau ini tidak mengganggu karena cukup berat ya, objeknya cukup banyak vertexnya, saya akan sembunyikan juga objek pulau ini ya, cukup berat untuk redraw-nya ya. Jadi saya klik display hide object, lalu saya klik objek pulau ya, sehingga sekarang yang tersisa adalah dua objek ya, puncak dan kawah ya. Lalu sekarang untuk objek kawah dulu saya lakukan seleksi vertex ya. Di sini saya akan sederhanakan objek kawah ini pada pandangan atas ya, snap saya matikan, tekan S ya. Lalu saya seleksi vertex yang ada di sini, ini dan ini ya. Modify vertex delete selection ya. Oke, delete selected vertices oke ya, sehingga tersisa segi 4. Lalu untuk objek puncaknya sendiri ya, saya akan perbaiki dulu ya. Modify vertex delete ya, di sini saya akan delete vertex yang di sini. Oke, saya lihat dari pandangan samping untuk melihat. Oke, snap saya matikan ya. Oke, mungkin vertex yang terlalu bawah akan saya hapus ya. Vertex, select vertex quad, lalu di pandangan samping. Oke, modify vertex delete ya, mungkin tidak perlu menggunakan selection. Oke, seperti ini aja. Oke, ya. Saya rasa cukup. Ya. Select none. Ya. Oke. Dan selanjutnya saya akan tambahkan background, renderer, setup, configure. Ini untuk ukuran render, saya akan gunakan ukuran render 800 dan height saya akan gunakan height 500 dan format saya gunakan format JPEG saja ya. Oke, lalu untuk background klik bitmap ya. Di sini saya pilih file sky JPEG. Oke ya, ini untuk background nanti pada waktu rendering ya. Ini untuk sementara seperti ini ya. Selalu selanjutnya saya akan buat efek asap di sini ya. Efek asap ini menggunakan particle system ya. Tapi pada masa Autodesk 3D Studio DOS, teknologi particle system yang tersedia masih sangat primitif. Jadi particle system untuk emitternya sendiri harus dibuat dengan menggunakan plugin juga. Saya menggunakan plugin yang namanya AXP Box ya. Ini adalah plugin yang digunakan untuk membuat emitter dari sebuah particle system ya. Oke, di sini saya gunakan AXP object type nya custom
Ya, relative size of emitter to box, oke. Emitter location base, oke. Lalu saya pilih objek kawah. Ya, di sini muncul kotak ya. Ya, kotak ini nanti menjadi area munculnya partikel ya. Ini saya akan zoom. Oke. Ya, mungkin ukurannya terlalu besar, jadi saya akan perkecil dulu ukurannya. Saya klik select vertex quad. Saya akan seleksi semua vertex yang ada di sini. Oke, lalu modify axis, align object. Saya pilih center. Oke. Ya. Dan modify vertex. 2D scale. Ya, saya pakai 2D scale di sini. Tekan spacebar untuk mengaktifkan selection set. Klik. Saya perkecil. Ya, kira-kira segini. Ya. Select none. Lalu sekarang saya gunakan lagi modify axis align object. Saya klik dari pandangan samping, saya pilih top. Oke, di sini select vertex quad. Kali ini dari pandangan samping saya pilih bagian atas. Saya akan perbesar sedikit, modify vertex 2D scale lagi. Kali ini dari pandangan atas, tekan spacebar untuk mengaktifkan selection set. Perbesar sedikit. Oke, ya, berbentuk sedikit kerucut seperti ini ya. Select none. Oke. Karena objek kawah sudah tidak saya gunakan lagi, saya akan hapus modify objek delete. Saya klik objek kawah ya. Lalu berikutnya dari pandangan samping saya akan lakukan mapping koordinat ya. Surface mapping, tab-nya planar ya. Lalu saya adjust region fit. Ya, di sini saya tekan S untuk mengaktifkan snap. Terlalu besar. Saya matikan aja snap. Jadi saya kira-kira aja. Ya, mappingnya kira-kira aja seperti ini. Oke, lalu apply object. Ya, apply. Ya, di sini namanya kawah 000. Oke. Ya. Sudah saya apply, saya akan tambahkan kamera dulu ya. Mungkin tanpa kamera. Di sini di user saya tekan Alt E untuk mengaktifkan save frame ya. Lalu ya, saya akan geser pandangan supaya bisa melihat posisinya ya, seperti ini ya. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Masih ada modify object delete. Objek yang saya hapus adalah ya, saya akan tunjukkan dulu untuk partikel ini karena cukup berat rendernya. Jadi pertama saya akan simpan dulu. Save. Di sini saya simpan dengan nama Pulau 3ds. Dan sebagai project lengkap saya akan simpan juga dengan save project. Ya, di sini saya beri nama Pulau. Sama ya. Oke. Dan sekarang saya akan pindah ke keyframer dulu untuk melihat animasinya. Nah, sebelumnya saya akan tambahkan material ya, material khusus surface. Ya, saya akan gunakan
material khusus di sini ya. Material get library dis6 MLI ini adalah library material yang digunakan untuk membuat efek-efek ledakan. Lalu saya choose ya, untuk jenisnya saya gunakan material yang ada, saya gunakan material yang namanya vapor special. Oke, dan assign object, saya assign ke objek kawah 000. Oke ya, oke, ini dasarnya dulu ya, untuk objek kawah ini ya. Lalu saya akan cek dulu materialnya ya, vapor spesial ini seperti apa. Jadi saya buka program material ya. Di sini saya get material, get from scene, vapor spesial. Ya, sederhana sekali seperti ini. Hanya menggunakan opacity vapor OS GIF. Ini akan saya ganti untuk opacity. Ya, di sini warna diffuse-nya abu-abu, saya akan naikkan warna diffuse-nya menjadi putih, ya, specular hitam, ada transparansi fall off. Lalu untuk opacity-nya saya akan gunakan SXP. Ya, di sini saya akan gunakan noise SXP. Ya, oke, saya set, klik S di sini untuk melihat. Oke. Solidnya ini hitam dan putih. Oke. Dan saya turunkan ke 1. Start frame dan end frame saya biarkan aja apa adanya seperti ini, tidak ada animasi. Lalu saya tambahkan mask di sini. Untuk mask saya sudah siapkan sebuah file targa dengan nama di folder maps. Valley Nuva ya, ini new vapor, cuman karena penamaan 83 di DOS namanya menjadi Nuva ya. Oke, ini saja seperti ini. Jadi kalau di render sampel dengan ya, jadinya nanti seperti ini dengan sampel cube. Nah, mungkin SXP nya terlalu kecil, saya naikkan ke 5. Oke, 5 kurang, mungkin 20 deh ya. Oke, seperti ini cukup ya, saya buat warnanya seperti ini untuk asapnya ya. Teknik masking seperti ini standar ya untuk pembuatan partikel pada masa kini ya. Oke, saya kembalikan, putusin, jadi saya replace. Oke, yes, kembali ke 3D editor di sini. Nah, sekarang saya akan coba dulu melakukan test render untuk asapnya. Jadi saya pindah ke keyframer ya. Di sini masih terlihat semua objek. Saya akan hide dulu, display, hide by name. Saya akan hide pulau, laut, dan puncak ya. Tinggalkan kawah saja ya. Di sini saya tekan Alt E untuk melihat objeknya ya. Nah, lalu saya akan buat animasi. Di sini saya akan aktifkan particle system. Nah, saya akan aktifkan particle system. Klik menu objek, attributes, klik pada objek kawah 00. Ya. Di sini pertama saya matikan cast shadow dan receive shadow. Jadi cast shadow untuk membuat bayangan dan receive shadow menerima bayangan. Karena ini asap, jadi nanti tidak menghasilkan bayangan. Lalu pada external process, klik, saya pilih vapor, AXP singkatan dari animation external process ya.
vapor. Oke. Vapor, lalu saya klik setting. Nah, ini kira-kira seperti ini efek partikelnya. Saya naikkan tingkat detail maksimal ya. Lalu saya akan gunakan preset yang sudah ada aja. Saya gunakan voluminous, smoke column. Yes. Ya. Oke, seperti ini ya. Detail saya naikkan detailnya ke H. Ya, jadi nanti akan menghasilkan semburan seperti ini. Oke, untuk rise objeknya saya naikkan ke 102%. Jadi melewati objek. Ya, lifespan 80. Lalu di sini end frame ya. Oke, saya set default aja. Coba saya lihat dari atas untuk arah angin ya, arah anginnya saya akan putar ke arah kanan. Oke, seperti ini. Saya rasa udah cukup. Oke. Ya, saya akan tunjukkan hasil rendernya. Jika saya render pada frame 0 ya. Render view single ya. Display ya, untuk backgroundnya rescale, render ya, ini cukup lama. Cukup cepat ya, tidak terlihat apa-apa. Sekarang pada frame 21 saya render lagi. Ya, di sini ada vapor XP calculating. Ya, masih belum terlihat. Saya akan naikkan di sini. Pertama-tama yang akan saya lakukan, saya kembali dulu ke frame awal, frame 0. Lalu untuk end frame saya akan naikkan jadi 300. Oke. Dan saya akan buka lagi setting dari partikel sistemnya. Ya. Oke, saya ulang. Voluminous smoke column. Yes, oke. Lalu end frame di sini saya ganti ke 300. Rise-nya saya naikkan kembali ke 106% objek. Oke. Dan tadi arah angin ini reset ke default, jadi saya akan putar kembali arah angin di sini ke arah sana ya. Oke. Oke. Ya. Nah, jadi sekarang saya punya 300 frame dan saya akan coba lihat pada frame 100. Ya, oke, saya akan render pada frame 100. Single ya. Ya, kali ini rendernya lebih lama karena partikelnya sudah mulai ada. Ya, ini di sini ada partikel seperti asap di tengah-tengah ini. Tidak terlalu bagus bentuknya ya. Tapi oke deh, cukup lumayan. Ya, paling tidak ada partikel yang dihasilkan.
Jadi ini alasan kenapa saya naikkan jumlah frame ke 300 ya. Nanti animasi akan saya buat bukan dari frame 0, tapi dari saat partikel sudah mulai muncul, kira-kira pada frame 80 ya, mungkin pada frame 60 atau frame 70 ya. Jadi pada frame 70 dan nanti berdurasi 6 detik ya, ditambah 150 frame ya. 150 ditambah 70, nanti kita akan dapat 220. Pada frame 220 itu nanti akhir dari animasi yang kita buat. Ya, jadi ini setting untuk asapnya. Ya. Saya simpan dulu, save project. Klik tombol plus di sini. Kembali ke 3D editor. Ya, untuk asap sudah jadi. Selanjutnya saya akan buat pepohonan di sini. Tapi sebelum saya buat pohon, saya akan buat material baru. Pertama klik material. Di sini saya akan buat material baru dengan nama Pulau Mat. Oke. Untuk tekstur, ya, saya sudah siapkan tekstur di folder images. Dengan nama P-Color ya, singkatan dari Pulau Color. Oke, ini untuk tekstur. Dan saya juga tambahkan BAM. Gunakan file namanya PBMP Pulau BAM ya. Untuk BAM-nya saya akan turunkan kira-kira 30% aja ya, 30%. Oke. Di sini saya naikkan sedikit shininess 10 dan shininess strength saya naikkan ke 20. Oke. Ya, seperti ini saya rasa cukup. Specular saya naikkan ke warna putih agak hijau mungkin. Ada kehijauan. Diffuse saya biarkan hitam. Ya, oke. Lalu put to current Pulau Mat. Oke. Kembali ke 3D editor. Ya, saya unhide dulu. Display unhide all. Ya, lalu surface material assign object. Saya assign ke Pulau Mat to object pulau. Oke. Ya, dan sekarang untuk laut saya akan buat material untuk laut. Ke keyframer lagi ke material di slot ketiga. Di sini saya buat dengan nama laut mat. Oke, nah untuk laut saya gunakan specular warna putih dan untuk diffuse-nya saya pilih warna biru laut. Diffuse-nya ya, kira-kira seperti ini ya, biru laut seperti ini dengan shininess cukup tinggi. Saya buat 50 dan shininess strength shininess-nya saya buat 30 dan shininess strength 50. Oke, seperti ini. Lalu untuk tekstur saya akan gunakan ya, tekstur dengan format SXP. SXP singkatan dari Surface External Process ya. Ini adalah tekstur prosedural atau biasa kita kenal pada masa kini dengan nama shader ya. Di sini saya gunakan noise ya, tekstur yang cukup kita kenal pada masa kini ya, noise. Klik S untuk mengatur setting ya. Untuk size saya turunkan ke 5, cukup kecil.
Color 1 saya gunakan warna biru. Oke, dan untuk color 2 saya gunakan putih kebiruan. Ya, kira-kira seperti ini. Oke. Start offset 0. Untuk end offset X saya isi end offset X 10 dan Z juga 10. Lalu start frame 0 dan end frame saya isi 300. Ya, jadi nanti akan mengubah pelan di sini. Ya, noise XSP ini akan saya copy, jadi saya drag ke BAM. Ya, di BAM settingnya saya ubah sedikit. Color 1 saya ubah jadi hitam, dan color 2 saya gunakan warna putih. Ya, karena BAM map hanya memerlukan warna hitam putih. Ya. Lalu untuk setting BAM-nya juga saya turunkan. Saya tidak pakai 100% BAM, saya cuma turunkan sampai ke 40%. Dan terakhir saya tambahkan reflection. Di sini saya tambahkan reflection map automatic. Ya, saya gunakan flat mirror. Ya. Gunakan flat mirror. Oke. Tidak terlalu banyak, 30% flat mirror. Ya, seperti ini. Ya. Mungkin kalau dilihat di render sampel, ya biasa aja. Oke. Material putu current, pulau laut mat. Ya. Kembali ke 3D editor. Ya, dan sekarang akan saya assign pada objek laut. Surface material assign objek, saya assign pada objek laut. Oke. Yes. Flat mirror jadi ke bidang datar ya. Tidak apa-apa. Yes. Oke. Ya, ini sudah cukup ya. Saya akan sembunyikan kembali display hide objek laut dan pulau. Nah, ini yang tersisa. Ya, selanjutnya saya akan buat objek tambahan. Jadi karena pulau ini masih gersang, ya, saya akan buat objek tambahan berupa pohon-pohonan. Ya, pertama saya modify posisi aksis. Ya, saya place aja, letakkan di sini. Ya, lokasinya pindah, place di sini. Ya, oke. Ya, saya akan buat pepohonan, tidak di model satu demi satu. Ya, saya akan menggunakan plugin juga di sini. Pertama saya aktifkan dulu materialnya, surface material get library. Saya perlu library yang digunakan untuk membuat tanaman. Ini ada library namanya Garden MLI. Ya, saya gunakan library Garden MLI. Lalu selanjutnya untuk objek tanamannya sendiri saya gunakan plugin XP Loader Procedural External Process, ya, yang namanya SG. SG ini singkatan dari Silicon Garden. Oke. Ya. Cek dulu optionnya. Ya. Oke. Ya, untuk wind strength saya isi 0 aja, gravity strength mungkin saya naikkan sedikit 6, scale saya isi saya perlu ukuran yang cukup kecil, jadi scale saya isi 0,5 dulu deh. Ya, optimize library plan 1. Oke. Lalu saya buat trees, jenisnya saya gunakan deciduous dan oke, saya pakai default aja jenis maple pada musim semi, musim panas. Leaf detailnya saya low supaya nggak terlalu berat. Oke, ya, tunggu dulu. Ini proses yang cukup berat karena membuat pohon dengan helaian daun satu demi satu. Ya, masih terlalu besar ya, ukuran pohonnya.
Ya, karena pohon ini tidak akan dianimasikan, jadi saya akan lakukan scaling secara langsung terhadap objek ya, objek 3D scale. Saya scale objek pohon ini. Jadi semakin besar semakin kecil ya. Mungkin cek dulu ya. 3D scale saya perkecil. Oke, terus ya segini. Oke. Ya, ini cukup ya. Check move, geser ke atas. Ya, oke, segini. Saya akan gandakan objek move di sini. Saya tekan tab dulu supaya kursornya menjadi panah kanan kiri. Lalu saya gandakan dengan menekan shift dan move. Oke. Beri nama decide 2. Ya, supaya terlihat agak berbeda sedikit, saya akan lakukan 2D scale pada pandangan samping. Kursor saya ubah atas bawah, geser lebih tinggi. Ya, buat sedikit lebih tinggi yang ini. Oke, dan saya putar pada pandangan atas. Saya lakukan perintah rotate, putar sedikit supaya tidak sama penampilannya. Ya, saya akan gandakan sekali lagi yang pendek, tekan shift, geser ke sini, di set 3. Oke, ya sudah ada 3 pohon. Ini juga sama, saya rotate supaya aksis align objek dulu ya, supaya ya, oke. Objek rotate, saya rotate supaya tidak sama. Ya, di sini sudah mulai berat ya untuk renderingnya. Ya, cukup seperti ini. Saya akan tambahkan satu pohon lagi. Program PXP Loader SG ya, Silicon Garden. Oke, ini Silicon Garden. Trees, saya masih trees. Oke, kali ini saya buat evergreen atau pohon jenis cemara-cemaraan. Oke, ya, saya pakai default aja. Oke, ya, saya tunggu dulu. Ya, masih terlalu besar juga, sama seperti tadi. Ya, ini cukup berat. Ya, karena detailnya cukup tinggi, jadi saya akan perkecil dulu. Di pandangan atas saya modify axis align objek, saya align ke center, dan di pandangan samping ke bottom. Oke, lalu modify objek 3D scale ya, saya lakukan scaling, perkecil. Oke, segini mungkin. Lebih kecil lagi. Ya, oke. Ya, oke. Segini tampaknya udah cukup. Ya, saya akan pindahkan dulu posisinya. Move pada pandangan samping, saya tekan kursor, tekan tab untuk mengubah kursor panah atas bawah.
geser ke atas. Saya akan lihat penempatannya seperti apa. Berat sekali. Oh, terlalu sana ya. Object move, tidak apa-apa. Sini ya, mungkin axis align object, saya align lagi ke bottom. Oke ya. Object 3D scale ya, ini saya perbesar sedikit. Ya, mungkin sekarang pakai 2D scale ya. Ditinggikan sedikit. Ya, dan mungkin supaya tidak terlalu di tepi, saya akan geser ke tengah sedikit di sini. Ya, karena ini nanti jaraknya cukup jauh, jadi saya rasa tumpang tindih juga tidak terlalu terlihat ya daun-daunannya. Biarkan aja. Ya, oke, seperti ini. Ya, selanjutnya karena objek puncak ini sudah tidak saya gunakan, saya akan hapus, modify objek, delete objek puncak. Ya. Dan supaya penampilan pohon-pohon ini tidak terlalu membebani VGA, saya akan ganti tampilannya menjadi saya akan ubah tampilannya menjadi box. Ya, seperti ini. Ya, termasuk semua ya. Nanti akan saya unhide all ya. Jadi sementara ini dulu. Lalu berikutnya saya unhide ya, saya unhide all aja. Ya, cuman karena tampilannya sekarang saya jadikan box, jadi kotak-kotak semua. Ya, ini yang paling besar adalah laut. Sekarang yang pertama akan saya tambahkan adalah light spot create ya, karena tidak ada sinar matahari, tidak ada sun atau direction, jadi saya gunakan spot ya, dengan warna putih kekuningan ya. Di sini di hue-nya ya kira-kira seperti ini ya, putih kekuningan ya. Saya akan aktifkan cast shadow ya. Shadownya saya gunakan ray trace ya, mungkin shadow map aja deh, cukup ya. Shadow map size 512 sudah cukup. Oke, saya aktifkan show con supaya saya bisa mengatur ukuran dari spot ini ya. Ya, pertama saya geser ke atas dulu ya, seperti ini. Lalu berikutnya fall off-nya akan saya perbesar ya. Pengguna 3ds Max tidak akan kaget dengan setting ini ya, ada hotspot, ada fall off ya. Kalau software lain menggunakan istilah lain, seperti Maya menggunakan istilah penumbra ya. Sedangkan Blender menggunakan blur ya, istilah blur. Oke, lalu sudah saya atur di sini. Saya matikan sekarang hotspotnya, konnya ya. Dan saya buat lampu kedua omni. Saya buat omni create ya, saya letakkan di sini omni, kali ini putih kebiruan. Oke, tidak ada shadow ya, omni tidak memiliki shadow. Dan saya geser ke atas ya. Mungkin untuk omni ini saya perlu ngatur jangkauannya ya, jadi saya buat jangkauannya dari sini ke sini ya, cukup. Dan terakhir saya buat kamera ya, create kamera saya buat mulai dari sini ya. Saya gunakan 28 mili, agak lebar sudutnya ya. Kamera move,
Oke, dan pandangan user saya ganti dengan kamera, tekan C. Ya. Oke, saya mau mulai dengan kamera di atas ya, seperti ini. Ya, simpan dulu file save project ya. Nah, dengan menyimpan project ini secara otomatis semua yang perlu disimpan akan disimpan ya. Jadi ada file 3ds-nya sudah ada ya, secara otomatis ya. Material juga tersimpan ya, saya save dulu. Lalu sekarang pindah ke keyframer ya. Oke, di keyframer aktifkan pandangan kamera, display unhide all ya, ini ya. Ya, saya akan mulai dari pandangan kamera di frame 0 ya. Posisi kamera ya, ini. Oke, di frame 0 posisi kamera saya letakkan mungkin agak ke bawah ya, seperti ini. Oke, seperti tadi saya katakan, kita akan mulai nanti dari frame 70 ya, dan nanti berakhir pada frame 220. Jadi sekarang langsung saya geser ke frame 220 ya. Di frame 220 saya mau posisi kamera ada di sini ya. Posisi kamera seperti ini. Ya, saya mau posisi kamera seperti ini di frame 220 ya. Dan di frame awal ya, mungkin posisi kamera agak lebih dekat di sini ya, seperti ini. Dan karena nanti akan kita mulai dari frame 70, saya akan geser. Jadi saya klik track info untuk membuka dropsheet ya. Pilih objek kamera ya. Di sini saya geser track yang ada di frame 0, geser ke frame 70. Saya geser ke frame 70 ya. Lalu saya pilih objek kamera target juga sama, tracknya juga saya geser ke frame 70 ya. Oke ya, seperti ini. Jadi jika kita lihat nanti gerakan kameranya masih diam, nah perlahan bergerak seperti ini. Ya, oke. Itu ya gerakan kameranya. Oke. Cukup seperti ini ya. Ya, saya tetap biarkan tampilannya dalam bentuk box ya, bounding box supaya ringan ya. Tidak akan membebani VGA card dan tidak akan mempengaruhi hasil render nanti ya. Ya, mungkin untuk tambahan saya akan merge ya, kembali saya save dulu, save project, saving. Saya akan kembali ke 3D editor ya. Modify axis, kali ini saya tempatkan aksisnya di sini. Oke, cukup. Saya akan gabungkan pesawat yang kita buat pada sesi pertama ya, dengan menggunakan perintah file merge. Saya akan merge mesh object. Oke, saya pilih file pesawat ya, psvt yang terakhir pesawat 07 ya. Saya merge objek pesawat, objek BG tidak ya, merge file pesawatnya aja.
Oke, saya letakkan di sini. Ya. Ya. Ini udah masuk file pesawatnya. Ya, jika dilihat, oh ini besar sekali. Ya, saya perkecil dulu file objek pesawatnya. Ya, karena nanti akan dianimasikan, jadi saya gunakan modify element 3D scale. Lalu saya pilih objek pesawatnya. Ya. Tidak terlihat, saya perlu display, saya hide by name aja, all kecuali pesawat. Oke, nah jadi supaya tampilannya tidak terlalu berat ya, display geometry full detail ya. Nah, modify element 3D scale ya. Scale oke, sampai kecil sekali. Ini perlu scale yang cukup ekstrim karena ukurannya terlalu besar ya. 3D scale ya, saya gunakan elemen di sini untuk scalingnya. Saya gunakan elemen karena nanti kita akan animasikan objek pesawat ini. Ukurannya oke, akan saya bandingkan dengan pohon ya, unhide by name. Saya akan pilih seatnya ya, untuk melihat perbandingan dengan ukuran pohon seberapa ya. Masih terlalu besar ya. Modify element 3D scale ya, saya perlu scale lagi sedikit ya, mungkin segini cukup ya. Ini untuk file pesawatnya ya. Ya. Oke. Ini file pesawatnya. Ya, lalu berikutnya saya akan align aksis ya. Modify aksis align object, saya align ke pesawat center, dan di pandangan kiri saya align ke bottom. Oke ya, saya pakai ini dulu. Lalu sekarang kembali ke keyframer ya. Ini di keyframer saya akan lihat dulu posisi pesawatnya. Ini posisi pesawat. Saya kembali dulu ke frame 0. Ya, ini cukup berat ya, jadi ya tidak apa-apa. Oke, ini posisi pesawat. Objek, saya akan buat hierarki. Saya akan buat sebuah dummy ya. Di sini akan buat sebuah dummy untuk objek bantu animasi pesawat. Ya, pertama di sini saya buat sebuah dummy. Oke, saya beri nama dummy pesawat ya, dummy pesawat ya, seperti ini. Lalu berikutnya saya akan align objek, bisa atur enggak? Hierarki ya. Ya, mungkin saya kembali ke 3D editor dulu untuk menempatkan pesawatnya ya. Ya, saya lihat dengan menekan S dan G. Oke, tidak bisa terlihat objek, modify objek, move yes. Ya, oke, coba ke keyframer sekarang.
Saya delete dulu dummy-nya, objek delete. Saya delete dummy-nya di sini. Delete dummy post ya. Oke, lalu saya buat baru dummy-nya dengan menggunakan snap ya. Oke, hierarki objek pivot. Saya seleksi pesawat ya. Nah, di sini saya tekan S untuk ya, S nggak bisa. Posisinya tidak bisa dengan menggunakan snap, jadi saya taruh di sini. Ya, oke, hierarki create dummy. Tekan S, posisinya tidak pas ya udah. Kira-kira aja seperti ini. Ya, dummy. Oke. Ya. Saya cari dulu posisinya dari pandangan samping. Ya. Di mana objek dummy? Mungkin ada di ya ini. Geser ke atas dulu objek dummy-nya. Ya. Oke. Kira-kira posisinya seperti ini. Ya, lalu saya akan link hierarki link pesawat, saya jadikan child dari dummy. Ya. Oke. Selanjutnya saya akan persiapan posisi pesawat untuk dianimasikan. Jadi karena tadi kita mulai dari frame 70 ini ya, dari frame 70 ya, di frame 70 saya akan saya mulai dari frame 0 aja ya. Di frame 0 saya akan atur supaya posisi pesawat ini berada di dekat kamera ya. Dummy-nya tidak terlihat. Oke, saya geser dulu. Check move. Ya. Dari pandangan depan. Oke, objek move saya akan geser ke ya, dari atas belakang kamera sini ya. Oke, dari pandangan samping kita lihat juga ya, posisinya udah oke. Nah, saya akan geser pesawat ini untuk membuat keyframe. Saya taruh dulu di frame 225 ya, ini supaya agak melewati dari batas, supaya tidak terlihat mendadak berhenti pesawatnya ya. Jadi di frame 225 saya akan geser posisi pesawat ini ke sini ya. Dan di pandangan depan objek move geser ke bawah, pesawatnya menuju ke pulau ya. Ya, di sini saya akan buat pesawatnya manuver, jadi berputar ya. Cek rotate ya, kan saya rotate
dummy-nya akan mungkin saya akan tampilkan dulu jalur pergerakan pesawatnya ya. Hierarki objek show path ya. Lalu saya pilih dummy. Ya, di sini akan muncul garis merah yang menunjukkan jalur pergerakan pesawat. Nah, selanjutnya saya akan geser dulu posisi track pesawat ini. Ya, yang ada di frame 0 saya akan geser ke frame 70. Mungkin bukan di frame 70 tapi sebelumnya. Oke. Ya. Nah, di sini saya akan rotate pesawatnya. Pada frame 225 ini pesawat akan saya rotate. Ya. Tekan tab untuk mengatur rotasinya ya. Oke, ini saya rotate ke sini. Ya. Lalu berikutnya mungkin saya hide dulu objek pulau ya. Hide by name saja, pulau ya, pulau. Lalu ketiga desit dan evergreen ya, ke kawah. Nah, mungkin di setnya siap laut juga saya sembunyikan. Oke ya, saya sisakan 1 ya. Nah ya, sekarang saya akan cek pada posisi ya di sini di frame 145 ya, saya akan turunkan supaya posisi pesawat terlihat ya. Cek move ya, untuk dummy-nya saya turunkan ya, dan posisi pesawat akan saya geser. Check move. Ke sini. Ya. Oke. Ya, lalu selanjutnya saya akan atur perputaran dari pesawat supaya arah hadapnya sesuai dengan jalur ya. Oke, seperti ini ya. Dan berikutnya di posisi terakhir di 225 cek dulu track infonya pada frame berapa. Ya, betul di sini. Ya, saya akan turunkan sedikit. Check move. Saya turunkan lagi. Oke. Ya, seperti ini. Jadi nanti pesawat masih terlihat bergerak gitu ya. Seperti ini. Ya. Oke. Ya, mungkin saya perlu lakukan banking ya. Jadi ada rotasi pesawat. Ya, ini tujuan tadi saya menggunakan dummy supaya posisi pesawatnya bisa kita atur lebih bebas ya, mungkin tadi pada 225 saya harus atur lagi arah hadap pesawatnya. Ya, di sini arah hadap pesawatnya tidak sesuai dengan arah jalur, jadi saya akan rotate sampai tegak lurus dengan jalur. Ya, seperti ini ya.
Oke, sekarang rasanya udah sesuai dengan jalur. Ya, saya akan lakukan banking ya pada objek pesawat. Jadi pada saat berbelok saya akan buat sedikit berputar pesawatnya, mungkin pada titik di titik ini pesawatnya akan saya buat berputar sedikit. Berputarnya cek. Oke, berputar seperti ini ya. Oke, jadi sedikit berputar. Lalu untuk track info pesawat saya akan copy ya, rotate yang ada di 0 akan saya geser ya. Saya mau cek dulu tadi dummy mulai dari frame 69, jadi rotasinya dan ya, semua track yang ada di 0 saya geser ke frame 69 ya. Dan ini akan saya copy ke frame 225. Saya akan copy ke 225. 140. Ya, saya copy ke 225. Cek dulu di dummy ya, sama. Oke. Ya. Jadi nanti pesawatnya melakukan banking dan kembali ke posisi semula lagi. Saya bisa dicek nanti pesawatnya di sini. Ya, oke, kira-kira seperti itu. Ya, ya, settingnya sudah selesai semua dan karena proses rendering lama, saya akan stop di sini. Nanti saya tunjukkan hasil render yang sudah disatukan menjadi movie. Ya, jadi saya simpan dulu. Display, saya gunakan unhide all. Display unhide all, lalu geometrinya saya gunakan box ya, supaya ringan. Saya perbesar dengan Alt W ya. Lalu saya simpan ya. Nanti rendernya akan saya lakukan di setting render ya, saya setup rendernya di sini untuk configure ya, udah oke. Background option ya udah semua udah. Oke, hanya saja nanti untuk render view di sini akan gunakan segmen. Saya gunakan range dengan start dari 70 ke 220. Ya, no display. Saya gunakan disk ya untuk disimpan nanti ya. Cuman sekarang saya cancel dulu. Saya simpan dulu file save project. Ya. Plus oke, ke 3D editor. Di sini saya akan simpan juga save ya. Plus oke, di keyframer ya. Simpan ya, save. Oke. Oke, sampai di sini. Kita lihat hasilnya nanti.